Simak terlebih dahulu sejumlah komentar dan juga reaksi netizen di Instagram @CNBC Indonesia dari pemberitaan tok pemerintah Amerika Serikat resmi shutdown. Kita lihat ke komentar yang pertama, yaitu dari netizen @Jatiwijatmiko. Kebanyakan ngurusin negara lain, negaranya sendiri shutdown. Kita lihat dulu ya ke komentar yang selanjutnya, yaitu dari Mayanda Widayana, kasih pressure tambahan ke The Fed, unemployment makin parah, Powell harus cetak uang lagi. Kita lihat ke komentar yang terakhir, yaitu dari Michael Lorenzo. Apakah akan ada kudeta? Wah, kejauhan sih tapi kalau kudeta kayaknya ya. Tapi komentar-komentar sebelumnya cukup menarik begitu, bahwa sebenarnya ini disebut-sebut juga adalah tindakan politis untuk menekan The Fed. Kemudian juga tadi di komentar pertama juga cukup menarik. Mungkin tanggapannya dulu dari Mbak Sefty. Sebenarnya kalau aku bertanya lebih awam tadi, sama seperti di segmen sebelumnya kan dibilang shutdown. Aku sebagai yang di tahun 2018 waktu itu aku masih belum memperhatikan pemberitaan dari Amerika Serikat. Shutdown ini artinya apa sih buat masyarakat secara keseluruhan? Kebayangnya apakah kita yang mau istilahnya bikin KTP ininya tutupkah, kementeriannya tutupkah, atau Dukcapilnya tutupkah, atau seperti apa? Layanan publik semua tutup atau seperti apa sih Mbak Sefty kalau secara teknis di sebenarnya sih sana? Yang esensial sih tetap ada, tapi yang non esensial itu yang ditutup. Perusahaan karyawan-karyawannya pada dirumahkan gitu, pekerja-pekerja pada dirumahkan. Contohnya misalnya Amerika kan ada Taman Nasional, nah pekerja Taman Nasional itu yang dirumahkan. Oh, Monasnya tutup. Iya, gitu. seperti itu. Atau misalnya ada pekerja-pekerja di Departemen Ketenagakerjaan yang tidak begitu signifikan. Misal dia bagian riset atau bagian yang bukan langsung ke urgentnya gitu, hal-hal urgent gitu. Jadi itu yang di-cut. Setidaknya kalau tidak salah sih, saya dapat data dari tadi pagi itu 530.000 karyawan pekerja di pemerintahan federal US itu sudah dikirimi surat untuk dirumahkan. Jadi memang akan banyak hal yang terganggu. Cuma memang ada beberapa yang dijamin seperti saya juga kemarin tuh sempat air traffic control kan juga katanya kan kemungkinan akan terganggu ya penerbangan gitu ya. Tapi tadi itu ada jaminan sih sebenarnya dari pemerintah. Terus ya banyak lah pokoknya yang beberapa yang dianggap kurang begitu penting sih. Tapi kalau tentara dan lain-lain sih sepertinya sih aman. Kalau dilihat dari penutupan yang terakhir kemarin kan katanya disebutkan sampai 35 hari, ini artinya sebulan lebih sedikit begitu. Maksudnya disebutkan bahwa ini akan berdampak cukup parah, mungkin dia secara global, secara pasar, tapi berarti bisa dikatakan 500.000, kalau tadi sih saya dengarnya 750.000 ya katanya. 750.000 itu yang dari anggaran Kongres, Badan Anggaran Kongres. Kalau 530 yang surat yang keluar hari ini. Ya. Katakanlah 500 sekian ribu karyawan ini berarti tidak menerima gaji selama sebulan lebih. Kalau memang akhirnya ini berjalan selama sebulan, kurang lebih sama seperti sebenarnya term waktunya kapan ini akan terjadi itu tidak bisa diprediksi. Kalau Trump memang yang paling lama di 2018, dia sampai 35 hari. Tapi kalau misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya kayak Bill Clinton itu sampai 21 hari. Obama pernah 14 hari. Terus ada juga beberapa presiden yang cuma sehari. Jadi nggak lama gitu loh. Jadi ini tergantung sih sebenarnya apakah mereka dapat gaji atau tidak. Sebenarnya mereka ada klausul. Sebenarnya kita harus baca lagi, ada klausul yang mengatakan ada yang masih dapat gaji, tapi ada yang mengatakan tidak. Tapi yang paling kita harus waspadai adalah si Trump ini mengatakan ini nggak cuma dirumahkan nih, ancamannya ke Demokrat adalah kalau misalnya ini masih berlanjut, saya akan mem-PHK permanen semua pekerja yang ada di pemerintahan federal. Ini yang jadi masalah, karena kan dengan banyak orang yang memang sudah di PHK sekarang di US, ditambah lagi dengan PHK baru, itu justru menambah masalah nantinya. Dan jangan salah juga, ini juga bisa mempengaruhi data-data yang keluar untuk The Fed. Iya, karena kan The Fed itu kan data-datanya kan juga dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kalau bagian dari Kementerian Tenaga Kerjanya dikat-katin, ya keluar yang mana? Gitu. Sebelum saya nanya ke Mas Ai begitu terkait dengan efeknya ke market. Kalau dilihat dari pola-pola sebelumnya, akhirnya siapa yang menentukan bahwa ini akan berakhir? Shutdown ini akan berakhir? Ujung-ujungnya Kongres lagi. Republik dan Demokrat memang harus menemukan kata sepakat. Cuma kan memang ini politis sekali ya. Trump di satu sisi tidak mau Obamacare itu acak ya kalau disebutnya ya. ACA itu didilin subsidinya karena dia yakin itu akan ditujukan kepada para imigran yang dia nggak suka gitu loh, yang bukan bagian dari
programnya dia. Sementara bagi Demokrat, ini tuh Obamacare itu programnya dia, programnya mereka gitu loh. Dari dulu, dari 2010 ketika disahkan oleh Obama, ini programnya mereka. Dan mereka tidak mau subsidi kepada rakyat yang menengah ke bawah itu dikurangi. Jadi memang dispute-nya sangat besar ya. Dia kita lihat aja sih. Kalau saya sih tebak-tebakan saya sih agak lama ya sepertinya ya. Karena kan dua-duanya keras ya gitu ya. Narasinya beberapa waktu terakhir sebelum mereka ketok tidak ada kesepakatan, itu Trump itu sebenarnya sudah mengumpulkan petinggi-petinggi Partai Republik, petinggi-petinggi Partai Demokrat sebenarnya. Sudah mau bicara, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Oke. Ini sebenarnya ego bapak-bapak petinggi negara adidaya sebenarnya yang membuat gonjang gajing global. Nah, sekarang pertanyaannya langsung arahnya ke market. Tadi Mas Ai di segmen sebelumnya sudah menyebutkan bahwa sebenarnya kalau secara logika kan ini Amerika Serikat lagi nggak pasti nih. Bahkan katakanlah rilis data inflasi, rilis data ketenaga kerjaan ini bisa jadi tertunda. Padahal ini yang menjadi indikator buat The Fed untuk menentukan apakah akan memangkas suku bunga ke depan atau menahan atau seperti apa. Ini nggak jelas, investor bingung dan akhirnya lari ke instrumen-instrumen di negara lain mungkin atau instrumen atau komoditas lain. Kira-kira kalau dari Mas Ai melihat polanya, selain lari ke emas yang memang sudah terbukti pecah rekor terus, kemana lagi larinya? Apakah ada potensi bahwa akan lari ke emerging market seperti Indonesia dan kira-kira sejauh mana dampaknya? Iya, pasti ada aliran dana mengarah ke emerging market, pasti ada. Karena pada dasarnya uang itu akan selalu mengalir ke return yang paling tinggi gitu ya. Dengan tentunya batas toleransi risiko yang bisa dicerna oleh investornya masing-masing gitu ya. Dan Indonesia kan merupakan salah satu negara emerging market yang mungkin secara potensi juga masih menarik gitu ya. Walaupun mungkin dalam beberapa tahun terakhir indeks kita juga kenaikannya juga belum cukup signifikan ya. Tapi di tahun ini beberapa waktu belakangan semenjak adanya Menteri Keuangan yang baru ya lumayan kenceng lah kenaikan IHSG-nya dan ini juga bisa menjadi sentimen positif baru lah terkait ekonomi kita dan juga mungkin nanti masa depan pasar modal kita gitu. Dan makanya kalau kita lihat memang dalam beberapa hari terakhir sudah ada memang aliran dana asing yang masuk gitu ya. Jumlahnya juga cukup besar gitu dan ini mungkin juga menjadi kayak diversifikasi dari dana-dana global yang ada di Amerika untuk ditempatkan gitu ya. Selain di pasar modal memang kalau yang paling signifikan ya itu tadi di logam mulia ya, di emas itu memang kenaikannya cukup signifikan gitu dan itu bahkan kalau saya nggak salah sudah dalam 1 tahun ini dari Januari ke September aja udah 40% kenaikan harganya dan itu kayaknya sih bakal akan terus naik walaupun hari ini terkoreksi ya mungkin profit taking sejenak tapi kalau shutdown-nya ini makin panjang dan ketidakpastian di global juga makin lama tentu emas akan semakin rally lagi bahkan ada yang memprediksi bisa sampai tembus 4.000 US dollar per troy ounce ya. Gitu. Kalau emas udah nggak dipertanyakan lah ya, gejolak dikit naik, gejolak dikit naik gitu. Tapi kalau untuk IHSG sendiri, tadi Mas Ai bilang bahwa sebenarnya beberapa waktu terakhir juga sudah terlihat bahwa ada asing yang masuk ke pasar kita. Ini kan membuktikan bahwa memang ada potensi bahwa fenomena shutdown Amerika Serikat ini memang membawa berkah bagi Indonesia. Tapi kalau jangka panjang, katakanlah worst case sampai 30 hari, ini kan membuat ketidakpastiannya lebih ke global. Begitu. Apakah ini juga akan ada potensi efek negatif buat pasar kita? Efek negatif pasti akan selalu ada, karena pasti orang akan atau investor akan menjadi semakin selektif gitu ya, apalagi kalau instrumen yang beresiko seperti saham gitu. Tapi di Indonesia sendiri, kalau kita lihat emiten-emiten yang ada di Indonesia, beberapa itu prospeknya masih cukup baik karena kemarin itu penurunannya sudah cukup dalam gitu ya. Jadi untuk saham-saham blue chip mungkin masih akan menarik untuk jangka panjang ya gitu. Apalagi beberapa securities house memprediksi mungkin sampai akhir tahun bisa ke 9.000 atau ke 10.000 IHSG-nya. Jadi kan masih optimistis sekali ya. Jadi masih ada potensi upside 10-20% gitu dalam 3 bulan terakhir ini. Kalau sesuai prediksi ya, ini kan juga suatu return yang cukup lumayan di era yang sulit seperti sekarang gitu ya. Dipenuhi ketidakpastian. Ketidakpastian, betul. Sebenarnya kalau boleh nambahin sedikit, tadi tuh kita sempat ngobrol dengan rekan analis dari CSIS soal gimana nih kalau misalnya makin lama makin belum ada kata kesepakatan. Jadi kan kalau belajar dari 2018 itu kan setiap minggu 0,1 sampai 0,2 poin persentase pertumbuhan US itu kan tergerus karena shutdown ini. Kalau belajar dari tahun Trump 2018 itu sekitar 30 triliun lah dana hilang selama 35 hari itu kan ya. Nah, kalau misal makin lama ini
sepertinya akan mempengaruhi perdagangan RI ke sana, ekspor kita ke sana. Jadi akan ada pelemahan daya beli yang terjadi. Daya beli warga di sana udah di PHK, disuruh beli barang kan otomatis nggak mungkin kan ya. Mana barangnya dipajakin tinggi lagi sama tarif dagangnya Trump kan? Nggak mungkin bisa. Iya, jadi kemungkinan besar sih perdagangan kita yang mungkin akan terganggu. Lagi pula kan kalau rupiah kita terlalu kuat kan juga nggak bagus juga buat ekspor kan ya. Gitu ya intinya kan, sih sebenarnya kalau buat pasar baik secara global maupun di dalam negeri juga ya ketidakpastian adalah musuh terbesar begitu ya. Ya semoga bisa diselesaikan dengan baik. Semoga bapak-bapak di Kongres dan juga Presiden Donald Trump semoga segera sepakat ya supaya memberikan angin segar bagi pasar global dan juga Indonesia.